Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah saya kembali mengudara lagi ya setelah 2 hari kemarin tidak membawakan cerita karena memang di rumah sibuk sekali ya. Jadi ada acara walimahannya adik, mau nikah lah adik saya. Jadi sangat sibuk, gak sempat bikin rekaman dan sortir-sortir cerita. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai bisa beraktivitas lagi karena sibuknya mungkin sudah agak longgar ya. Baik, cerita kali ini saya bawakan dari Mas Kalong, tweetnya Mas Kalong yang menceritakan tentang suatu petaka di pendakian. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Siang itu, dua orang sahabat sedang berjumpa. Sahabat terbaik semenjak duduk di bangku SMA hingga saat ini. Kepribadian yang dewasa dan energik dan bisa diandalkan ketika ia butuh teman jalan ataupun curhat sekalipun. Sosok perempuan yang lagi benar-benar butuh refreshing karena penatnya hari yang penuh akan kepadatan mata kuliah. Mencoba membuka obrolan kepada pemuda berwajah tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar menyibakkan rambutnya. Ya udah, kebetulan besok ada jadwal mendaki sama teman-teman ke Bogor. Jelas dan padat suara pemuda yang mempunyai rambut belah tengah itu. Perempuan itu mengangguk dan mengiyakan tawarannya. Sabtu kita berangkat naik motor, biar lebih seru. Malam sebelum keberangkatan, perempuan lucu dan gemoy yang biasa dipanggil Rina sudah mempersiapkan semua peralatan untuk mendakinya. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Sebelum matahari terbit, Rina bergegas untuk menjemput sahabatnya di rumah. Rina memang anak rumahan yang jarang sekali keluar rumah. Rute biasanya hanya dari rumah ke kampus saja. Kebetulan rumah Rina dan pemuda itu memang tak begitu jauh, karena memang masih satu perumahan, hanya saja beda komplek. Terlihat pemuda yang akrab disapa Dio sudah menunggu di depan rumah, kemudian berkemas dan berangkat berboncengan. Dimulailah perjalanan mereka. Perjalanan yang ditempuh berjam-jam membuat mereka cukup kelelahan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di sebuah curug. "Ayo Rin, mandi dulu." Rina menggeleng dan menolak ajakannya. Pemandangan para wisatawan sedang menikmati dinginnya air kecuali Rina. Dia mengeluarkan handphone genggamnya untuk berfoto mengabadikan keindahan alam air terjun yang indah itu. Keanehan muncul ketika Rina berjalan menuju toilet. Rina berhenti sejenak mencoba menajamkan pendengaran dengan apa yang ia dengar barusan. Namun ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Untuk sepersekian detik lamanya, ia kembali menajamkan pendengarannya. Kali ini, tidak salah lagi, bahwasanya ia mendengar ada suara anak ayam. Rina teringat dengan kata-kata kakeknya. Jika ada hal yang tidak sepatutnya didengarkan, salah satunya adalah suara anak ayam. Mendengar suara anak ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat seperti ini, Rina memikirkan hal yang menurutnya menyebalkan. Sosok itu pasti kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun ia mengerti. Sebuah pertanyaan yang sudah ada jawabannya menegaskan sesuatu, bahwasanya dia sudah diincar oleh sosok itu. Ia tercekat panik.
kemudian bergegas keluar dari toilet. Degup jantung dan nafas terengah-engah menjelaskan bahwa Rina sudah berlari cukup jauh menuruni jalanan tanah bergelombang, menjauh dari toilet. Ia berpikir kali ini sudah aman. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara lantang milik Dio. Ia sedang memanggil namanya. Saat sampai di bawah, hal yang tidak enak pun terjadi. Mendadak pusing, mual-mual, badan juga terasa berat, seperti ada yang sedang menempel di badannya. "Rin, kamu kenapa? Kok muntah-muntah gitu?" tanya Dio berjalan naik ke arahnya. Rina menjawab jika dirinya baik-baik saja. Padahal apa yang barusan menimpanya adalah satu pertanda bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. "Ya udah, kita cari makan dulu aja," ajak Dio. Baru beberapa langkah Rina meninggalkan tempat itu. Ia baru sadar jika sedari tadi ada sosok yang sedang memperhatikannya. Sosok yang sering ia dengar ada di hutan pada umumnya. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia akhirnya tahu bahwa mereka benar-benar nyata. Degup jantungnya tak berhenti berpacu. Tubuhnya kini basah karena peluh. Wajahnya dipenuhi keringat. Rina mencoba menahan rasa takut, kemudian memberi isyarat kepada Dio untuk berjalan lebih cepat, mengabaikan mereka yang masih berdiri memperlihatkan sosoknya. Setelah kejadian itu, Rina lebih sering diam, dan ketika mereka sudah sampai di sebuah warung, lagi-lagi Rina melihat sosok yang tadi ia lihat sebelumnya sedang berdiri di sisi toilet. Rina memastikan sekali lagi saat ia menajamkan penglihatannya. Ternyata sosok perempuan itu sudah menghilang. "Kamu kenapa, Rin?" tanya Dio. Rina menggeleng. Ia belum bisa menceritakan hal ini kepada Dio. Terlebih lagi jika teman-teman yang lain ikut tahu. Ia tak mau menggagalkan rencana kali ini. "Heh, kamu kenapa? Makan kok ngelamun gitu?" ujar Dio sedikit menekannya. Sekali lagi Rina hanya menggeleng, kemudian memasukkan beberapa suap nasi dan lauk ke dalam mulutnya. "Ya sudahlah, setelah ini kita singgah dulu ke rumah nenekku. Kita istirahat dulu di sana sebelum muncak," ajak Dio. Setelah meninggalkan curug, mereka langsung menuju ke rumah neneknya. Namun, di sepanjang perjalanan, perasaan Rina sedikit tak enak. Ia mendengar suara anak ayam itu sekali lagi, seperti terus mengikuti perjalanannya. Tak kuasa menahan sakit kepala dan badan semakin berat, Rina minta beristirahat menepi di jalan. Saat itulah seketika Rina terjatuh pingsan. Dan tentu saja Dio panik dan mengira Rina sedang sakit. Namun apa yang sedang dialaminya seperti menggendong beban berat yang mengakibatkan kondisi Rina lemas. Tak berapa lama, Rina tersadar. Aroma kayu putih membuatnya berangsur membaik. Mata sayu memandangi sekitar. Terlihat tak begitu jelas. Ternyata Dio dan yang lain sedang mengerubunginya dengan muka cemas. "Rin, kamu sakit?" tanya Dio khawatir. Rina menjawab dan beralasan jika ia hanya kurang tidur saja karena terlalu semangat, jadi semalam belum istirahat cukup. Di sepanjang perjalanan menuju rumah nenek Dio, tak lupa Rina selalu berdoa hingga suara anak ayam itu menghilang dan merasa baikan. Sekitar 5:30 petang, mereka sudah tiba di rumah nenek Dio. Rina bersyukur jika sore itu mereka bisa sampai di tujuan sebelum maghrib tiba. Setelahnya mereka beristirahat sejenak, kemudian memutuskan untuk masak makan malam. Keanehan mulai terjadi lagi ketika Rina hendak mencuci beras di belakang. Kebetulan kamar mandi di rumah ini memang terpisah dari rumah. Jadi ia harus berjalan beberapa langkah ke belakang baru bisa mengambil air untuk masak.
Rina bisa merasakan hawa yang sangat dingin berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Terlihat persawahan dan kebun pisang di sebelah kiri. Saat netranya menyisiri batang-batang pisang, di antara pohon itu ada sosok putih yang berdiri dengan muka hitam legam. Sosok terbungkus yang menyerupai guling, dengan warna kontras tengah mengawasinya. Terlihat kepalanya pelan-pelan bergerak, lalu melayang ke arahnya. Rina berteriak sekuat tenaga. Dengan cepat Dio dan beberapa teman langsung berlari menghampiri Rina. Wajahnya dalam dekapan tangan. "Heh, kenapa kamu, Rin?" tanya Dio penasaran. Rina menjelaskan apa yang ia lihat barusan, sembari tangannya menunjuk ke kebun pisang. "Apa sih? Gak ada apa-apa, Rin." Dio yang kemudian dipotong oleh neneknya. "Heh, ajak temanmu masuk. Jangan di sini lama-lama." "Iya, Nenek. Ayo masuk. Udah gak ada apa-apa, Rin," ucap Dio menenangkan. Sesampainya di dalam, Dio mengingatkan Rina untuk membaca istighfar dan banyak-banyak berdoa. Malam berlanjut dan kini mereka terpisah. Ruangan wanita di kamar nenek Dio, dan sedangkan laki-laki di kamar sebelah yang ditinggali oleh kakek Dio. "Sudah malam. Tidurlah kalian. Jangan keluar rumah malam begini," ucap wanita tua yang tak lain adalah nenek Dio. Malam sudah larut, Rina terlelap dalam tidurnya. Sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing tapi rasanya Rina pernah menciumnya. Dan tidak salah lagi katanya dalam hati, aroma ini adalah aroma dari bunga melati. Rina pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, ia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring, terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpu. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi ia bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpu membelakangi Rina. Rina yang masih belum sepenuhnya sadar nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepalanya seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan, seperti sebuah mahkota. Mengenakan kebaya dengan hiasan selendang di pinggangnya. Yang anehnya, terlihat sangat familiar bagi Rina. Anak itu nampak bingung apakah dia sedang kondisi bermimpi ataukah ini nyata. Selain itu, aroma wangi dari melati nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rina pun berusaha bangkit dari tempatnya, tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Rina bingung, sementara yang lain sudah terlelap dalam tidurnya. Dengan cepat, Rina menarik sleeping bag dan menarik resletingnya hingga menutupi tubuhnya. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada yang menyentuh ujung kakinya. Tangan dingin itu menggerayangi sangat pelan, menyentuh kaki dan jari-jarinya. Kuku panjangnya membuatnya tak nyaman. Setelahnya kini badan Rina terasa berat, membuat tubuhnya terasa kaku. Susah bergerak. Nafasnya ngap-ngapan. 7 kali Rina melantunkan kalimat ayat kursi, dan ia bersyukur akhirnya terlepas dari rasa berat itu. Hingga akhirnya adzan subuh berkumandang. Rina terlelap dan memimpikan sosok seperti ratu itu. Ratu itu menuntunnya dengan tangan lembut. "Ikutlah denganku. Akan aku nikahkan kamu dengan adikku seorang pangeran di istana." Rina mengikuti langkahnya yang terus berjalan membawa dirinya ke sebuah istana yang megah. Beruntung Rina terbangun dan langsung duduk, merasakan heran karena dikerubungi oleh semua orang yang ada di rumah itu, termasuk seorang ustadz.
Dalam keadaan yang belum sadar sepenuhnya, ia menanyakan perihal apa yang sudah terjadi menimpanya. Namun tak ada jawaban dari siapapun hingga ia diberi minuman oleh seorang ustadz. "Kamu gak apa-apa, Rin?" Dio kemudian duduk di sebelahnya. "Subuh tadi kamu jalan ke arah pos dengan tatapan mata kosong," kata Dio. Sempat tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu, ia kemudian menceritakan rentetan kejadian yang menimpa Rina 1 jam yang lalu. "Untung teman-teman yang lain tadi ngejar. Kalau enggak mungkin kamu sudah dibawa sama lembut," jawab Pak Ustadz. "Di pos masih ada pemuda yang jaga tadi. Saat kamu ditanya, kamu cuma diem aja. Terus mereka cegah kamu untuk masuk ke kuburan, tapi malah ngamuk karena kesurupan. Lalu kakek manggil Pak Ustadz. Panjang lebar lah pokoknya." Rina mengangguk. Ia paham dengan rentetan kejadian itu. Namun lagi-lagi ia harus merahasiakan sesuatu yang lain kepada semua orang yang ada di ruangan yang tak terlalu besar itu. "Ya syukur alhamdulillah kamu masih baik-baik saja, nak. Udah istirahat dulu aja," pungkas kakek. Siang itu Rina terbaring, merasakan sakit di badan sembari mendengarkan teman-teman di luarnya sedang ngobrol tentangnya. Seorang wanita masuk, salah satu teman Dio yang membawakan makanan juga teh panas. "Mbak, aku boleh nanya sesuatu nggak?" kata perempuan berlesung di pipi kanannya itu. Rina mengangguk. "Mbak lagi datang bulan ya?" Ia menggeleng dan menjawab dengan alasan jika dirinya hanya kurang istirahat saja. "Oh, ya sudah kalau gitu. Mungkin besok Mbak nggak usah ikut muncak karena kondisinya seperti ini." Rani hanya bisa tersenyum sembari menyuruhnya untuk makan. Rani yang sepertinya mengetahui jika Rina telah menyembunyikan sesuatu, hanya tersenyum menyikapi Rina yang belum menceritakan keadaannya kepada siapapun, termasuk dengan Dio sahabatnya sendiri. Rina duduk di samping Dio, yang sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu yang ada di dalam karirnya. Sedangkan teman-teman yang lain nampak sedang berbaur. Mereka berbincang dengan teman lain. Rina sendiri tidak berhenti melihat pemandangan dari balik kaca sebuah kendaraan yang sedang ia tumpangi sewaktu kendaraan itu terus melaju. Di dalam suasana yang dipenuhi oleh manusia, ada seorang bapak-bapak tua yang sedang memperhatikan Rina. Bapak itu duduk di samping Dio, kemudian berkata dengan nada seperti tak suka, "Orang sakit kok diajak pergi?" Begitulah katanya kira-kira. Dio yang mendengar lantas menyauti, "Siapa pak yang sakit?" "Ya teman sebelahmu itu kan lagi sakit. Kok malah diajak mendaki?" Tegas dan jelas suara yang keluar dari mulut bapak tua itu. Raut muka Dio nampak kebingungan, yang kemudian ia tanyakan perihal itu kepada Rina. "Kamu lagi sakit, Rin?" Rina menggeleng memberi isyarat atas jawaban dari pertanyaan Dio. Namun pandangannya masih mengarah keluar jendela. Ia tak berani menghadap ke arah sahabatnya itu, takut ketahuan jika ia berbohong. Kendaraan yang ditumpangi oleh Rina kemudian sampai di tujuan. Rina kemudian memimpin, maksudnya Dio ya. Dio kemudian memimpin menuju ke tempat di mana mereka harus mengurus surat pendakian. Setelah semuanya beres, pukul 5:30 mereka bergegas memulai pendakian. Pos pertama dilalui dengan aman sampai mereka berhenti di warung sembari beristirahat. Rina kembali merasakan kemunculan sosok yang terus mengikutinya itu. Rasa ingin cerita ke Dio bahwa pendakian ini ada yang janggal. Teringat jika merasakan keganjilan apapun harus diam. Rina masih tersadar akan sesuatu yang mengikutinya. Apa mungkin karena kondisiku saat ini, jadi mereka selalu mengikuti?
Pikirannya waktu itu sebelum sampai puncak, Rina minta beristirahat di sebuah batu yang sangat tinggi dan bersisikan julang yang sepertinya terlihat sangat curam. "Oke lah, kita istirahat dulu di sini. Kalau yang lain mau lanjut ke puncak ya nggak apa-apa, tapi tetap hati-hati ya. Sebentar lagi juga sampai kok," ujar Dio. Akhirnya beberapa rombongan yang lain melanjutkan perjalanan. Di area yang sangat indah ini, Rina mengabadikan foto hingga tak terasa teman-teman yang lain sudah jalan turun. Sementara mereka berdua masih di posisi yang sama. "Loh, kalian udah mau turun?" "Iya, duluan ya. Takut kemalaman sampai bawah." "Oh, oke deh. Aku sama Rina naik bentar aja terus nyusul turun." Tak lama setelah itu, cuaca yang tadinya cerah mendadak turun hujan. Rina dan Dio berusaha untuk tetap jalan walaupun keadaan tanah saat itu mulai basah dan licin. Berkali-kali Rina tergelincir dan mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Mereka memakai jas hujan karena ternyata hujannya cukup deras. Di antara suara hujan yang semakin deras itu, Rina mendengar suara desahan nafas seseorang. Rina mencoba memberitahukan hal ini kepada Dio sembari menunjuk ke arah asal di mana suara itu terdengar. Namun ia beranggapan kalau Rina itu hanya kelelahan saja. Tapi sebenarnya Rina cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap berlebihan, akhirnya ia kembali berpikir positif. Ketika hujan mulai reda, kali ini benar. Mereka mendengar suara langkah mendekat dan ternyata itu adalah kelompok lain yang baru saja tiba di tempat ini. Rin, kayaknya tadi yang kamu dengar suara nafas mereka ya?" Dio berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengarnya. Rina menjelaskan sekali lagi jika asal suara itu berasal dari rimbunan semak-semak di sana. Rina kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udahlah, mungkin itu suara hujan." Karena malas berpikir, akhirnya Dio menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Mereka berkenalan dengan para pendaki lain itu dan setelah bersalaman, laki-laki yang Rina yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya pada Dio, "Loh, kalian cuma berdua saja?" "Enggak, Kang, kita ada 11 orang, tapi yang lain udah turun." Dio menjelaskan panjang lebar. "Oh, gabung aja sama kita. Kalau mau ke puncak kita sama-sama aja." Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Dadang menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya membisikkan sesuatu ke Kang Dadang. Walaupun berbisik tapi samar-samar terdengar ucapan keberatan akan tawaran itu. Namun tawaran akan keberatan itu ditepis oleh Kang Dadang, yang akhirnya mereka melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, mereka memilih jalur untuk menuju ke puncak. Dan Rina mulai menghela nafas lebih. Dan ya, kali ini pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari oleh yang lain. Kang Dadang sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Kita istirahat dulu saja." Mendengar itu Dio nampak protes. "Tuh kan, udah capek lagi kamu, Rin. Jangan cengeng lah. Ayo lanjut, naik sebelum gelap." Kang Dadang yang dari tadi hanya diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelahnya. Beliau mengeluarkan sebatang rokok dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah Rina. Seketika Rina mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, Kang Dadang mematikan rokok dan mengambil botol minuman. Setelah membuka tutupnya dan seperti mulutnya komat kamit, botol itu diberikan kepada Rina. "Udah, kamu minum dulu, biar kuat jalannya." Rina hanya menuruti dan minum seteguk, 2 teguk, lalu menutup botolnya dan menanyakan hal yang dilarang ketika sedang mendaki. "Shh, udah nanti aja, di bawah kita bahasnya.
Sekarang gimana kalau kita jalan lagi aja? Memang benar, pantangan sekali kalau membahas hantu ketika pendakian. Akhirnya Rina hanya mengangguk dan mereka kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan nampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi dia memaksa untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar mereka bisa cepat sampai di pos selanjutnya dan bermalam di sana. Entah karena hujan atau memang sudah ketempelan ya, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan berat sekali. Berkali-kali Rina seperti ada yang mengawasi di balik lebatnya pepohonan. Belum lagi ketika Rina merasa bukan hanya karirnya yang bertambah berat, tapi kakinya juga berat untuk melangkah. Karena hujan semakin deras, Kang Dadang pun memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini aja. Kita bangun tenda. Ya, saya kira tempatnya cocok buat bermalam di sini." Selesai mereka membangun tenda, Dio pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurutnya mereka telah melewati mata air sewaktu di persimpangan sebelumnya. Kang Dadang sendiri nampak keberatan karena menurutnya persediaan air mereka dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Dio, di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Rina juga kurang setuju dengan Dio, tapi dia juga tahu betul dengan sikap Dio yang pasti nggak akan nurut sama orang lain. Ngapain sih ngotot cari air? Rina setengah dongkol dengan Dio, karena dia harus turun lagi untuk mengikuti kemauannya. "Udah tenang aja, aman kok. Lagi pula nggak jauh juga ke tempatnya, 10 menitan. Lagian aku pergi sendiri juga nggak apa-apa. Kamu di sini aja sama mereka." Namun setelah berpikir panjang dan belum terlalu kenal dengan rombongan baru itu karena malu, akhirnya Rina dan Dio bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Dio izin pamit untuk buang air kecil dan Rina akan mengambil air. Ketika Rina melihat pemandangan sekitar, kabut mulai turun sedangkan jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Tapi karena suasananya berkabut, menjadi lebih gelap dari yang seharusnya. Entah kenapa bulu kuduk Rina mulai meremang, apalagi ketika dia mendengar ada suara alam. Walaupun sayup-sayup terdengar, namun dia merasa mendengar suara geraman dari kejauhan. Saat itulah Rina mulai ketakutan. Daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, Rina akhirnya memutuskan untuk segera saja mengambil air dan mengisi penuh botol. Rina mencuci muka. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Sontak Rina menoleh dan ternyata ada pendaki lain yang sepertinya ingin mengisi air atau sekedar mencuci muka. Rina bernafas lega. Ternyata pendaki lain bukan sosok yang menyeramkan. Namun ketika Rina mencoba memecah kesunyian dan mencoba mengajak ngobrol pendaki itu menengok dengan cara yang sangat pelan. Anehnya bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar, hanya kepalanya saja. Dan kemudian menyeringai melihat Rina yang mulai mengisi botol minumannya. "Saya lagi solo trekking." Nyaris pelan suara yang keluar dari pemuda itu membuat sedikit terjingkat Rina waktu itu. "Oh, ya sudah mas, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu." Baru beberapa langkah tercium bau yang sangat busuk. Perasaan Rina mulai gak enak lagi. Baru sadar sepertinya ada yang aneh dengan pendaki itu. Rina menoleh dan ternyata benar pendaki itu sudah hilang. Gak mungkin lah. Baru beberapa langkah aku pergi, mas-mas itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkahnya. Akhirnya buru-buru Rina menyusul Dio. "Yo, Dio, cepetan, ayo cabut." "Ngapain sih buru-buru banget?" "Udah deh, cepetan. Aku tadi ketemu setan." Rina setengah menyeret Dio menjauh dari tempat itu. "Kamu itu ngaco ya. Udahlah, ayo buruan cabut dari sini." "Nyantai aja sih, nggak usah buru-buru.
Terserah, tapi please, cepetan kita balik ke tenda. Sumpah perasaanku gak enak banget nih. Dio hanya terkekeh melihat ketakutan Rina. Dan akhirnya dia menurut, balik ke tenda. Di dalam perjalanan, Rina merasa aneh. Kok sudah berjalan cukup jauh tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan Rina mencium bau bunga melati. Liris suara Rina sembari melihat sekitar. Ia merasa kalau mereka hanya berputar-putar saja di tempat itu. Yo, kayaknya kita cuma muter-muter dari sini. Aku inget deh, tadi kita ngelewatin pohon itu kan? Kata Rina menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Ah, kocak kamu. Semua pohon di hutan ya sama aja, Rin. Jangan ngada-ngada deh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah gak usah parno, kamu percaya aja sama aku. Lagi-lagi Dio merasa selalu benar. Tapi ya mau gimana lagi, di sini Rina juga baru pertama kali mendaki di gunung ini. Rina pun diam dan terus lanjut berjalan. Rin, kayaknya kok kamu bener ya? Kita kayaknya muter-muter deh. Dio mulai panik dan merasa bingung dengan keadaan seperti ini. Karena apa yang dikatakan Rina ternyata memang benar. Tapi kita coba aja lewat jalan itu. Aku tahu kok jalannya, sambung Dio. Dibilangin gak percaya sih. Tapi kamu yakin lewat jalan itu? Nanti kita nambah nyasar. Yakin banget. Kan bukan baru pertama kali aku kesini. Setelah mendengar itu, Rina mencoba untuk memberi tanda di salah satu pohon dengan tali yang sengaja ia bawa. Ya udah, kali ini aku tandain dulu aja deh pohonnya pakai tali. Jadi kalau salah ya kita bisa balik lagi ke jalur ini. Oke. Karena memang ini ceritanya panjang sekali ya dari Mas Kalong. Jadi akan saya bagi jadi dua bagian, dua episode untuk petaka pendakian ini. Ditunggu saja, insya Allah besok. Jadi kita mendaki itu memang kadang-kadang itu kalau yang pengalaman aja belum tentu benar ya. Apalagi yang belum pernah sama sekali. Ya jadinya seperti inilah. Mungkin Dio ini baru mendaki 1-2 kali udah merasa jago. Tapi dia melupakan suatu hal yang sangat krusial di dalam pendakian gunung. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.